Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan ketiga kita, minggu lalu saya janji kita akan membahas tentang senyawa fenol ya. Tapi saya rasa, kita mungkin bahas ini dulu ya, materi untuk analisa kualitatif ataupun, bentuk analisa kuantitatif ya, ketika kita mau menganalisa sediaan, farmasi kita, baik itu obat-obatan ataupun sediaan yang lainnya. Nah, jadi untuk senyawa fenol sendiri insya Allah kita tunda ke minggu depan saja ya. Hari ini kita fokus ke ini dulu. Sebenarnya materi ini udah pernah saya sampaikan di semester lalu ya. Cuman, nggak apa-apa ini saya ambil kembali untuk di materi penyampaian semester ini, supaya, teman-teman pada ingat ya, maksudnya apa yang sudah kita bahas, kemudian kira-kira jenis analisa kualitatif itu apa saja, kuantitatif itu yang seperti apa saja, ya. Nah, di sini kita akan lihat untuk metode identifikasi secara konvensional, dan seperti apa. Kemudian kita juga akan menentukan gugus fungsi, kemudian kita juga akan menentukan jenis zat berdasarkan reaksi terhadap reaksi tertentu. Jadi, ada beberapa, senyawa yang mengandung misalnya gugus, amina gitu ya, dia akan menghasilkan, reaksi positif atau misalnya berubah warna atau mungkin memunculkan bau ketika ditambahkan dengan bereaksi siapa, kayak gitu maksudnya. Kemudian ada juga uji sublimasi mikro, ini nanti kita berhubungan sama uji kristal ya. Dan yang terakhir, dengan instrumen. Jadi yang pertama itu dengan konvensional, dengan deskripsi yang cukup banyak, dan juga nanti dengan instrumen. Oke, ini, untuk pendalaman sendiri ya, kita tahu bahwa, suatu obat, di sini saya ngambil contohnya sediaan farmasi yang berupa obat-obatan ya. Di sini, mereka pasti memiliki yang namanya senyawa kimia. Senyawa kimia ini kalau kita perhatikan strukturnya, itu terdiri dari 2 struktur, struktur inti dan juga, rantai sampingnya, gitu ya. Biasanya struktur inti dari obat-obatan, itu dia, mengandung cincin siklik, kemudian heterosiklik ataupun polisiklik. Apa itu cincin siklik, apa itu heterosiklik, apa itu polisiklik, silahkan dicari di Google atau referensi gitu ya, karena ini termasuk dalam kimia organik harusnya. Kemudian rantai samping sendiri itu ada yang namanya alifatik, ada yang siklik ataupun heterosiklik. Alifatik itu yang seperti apa, siklik yang seperti apa, itu bisa dicari sendiri. Nah, jadi ketika kita sudah tahu nih senyawa ini memiliki sediaan obat ini memiliki senyawa, A misalnya. Ternyata senyawa A ini memiliki kemampuan yang, kurang maksimal atau mungkin hanya sekian 40% saja gitu ya, mampu, memberikan efek positif terhadap tubuh kita, misalnya seperti itu. Caranya biasanya kan kita mau meningkatkan bagaimana sih kinerja obat ini supaya bisa lebih bagus. Salah satu caranya itu dengan memodifikasi struktur. Jadi modifikasi struktur ini tadilah kenapa penting untuk melihat apa struktur intinya, apa rantai sampingnya. Nanti itu akan berkaitan dengan ketika kalian mau memodifikasi struktur dari senyawa pada obat tersebut. Tujuannya buat apa? Agar kita mendapatkan aktivitas obat yang jauh lebih baik dan juga memperpanjang ataupun memperpendek masa kerja obat sesuai dengan efek yang diharapkan nantinya. Oke, nanti bisa dibaca ya. Jadi, secara umum itu senyawa yang ada pada obat-obatan itu senyawa organik ya. Biasanya dia memiliki ikatan kovalen. Nah, biasanya bisa diidentifikasi dengan instrumen. Sebenarnya secara konvensional juga bisa, cuman kadang agak susah ya, karena kan konvensional tuh biasanya yang lebih simpel, bukan yang lebih ribet. Nah, untuk senyawa anorganik juga ada di obat-obatan. Anorganiknya seperti apa? Misalnya kandungan kalsiumnya, kandungan kaliumnya, kandungan magnesiumnya. Jadi kalau mendengar istilah anorganik, ada an-nya, berarti itu berbau kayak, ion-ion logam biasanya, kayak natrium, magnesium, kalium, kalsium, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh instrumen yang digunakan ya untuk mengidentifikasi senyawa organik pada sediaan obat ini. Saya rasa ini udah pernah didengar ya, UV, spektro UV vis itu yang seperti apa, spektro fotometri IR itu yang seperti apa, spektrofotometri massa yang seperti apa. Jadi di semester lalu kan kita belajar hanya secara kualitatif ya, kita mengenal, oh ini menunjukkan adanya senyawa ini meskipun nggak secara detail gitu ya, karena kan memang bukan di bagian materi KF ya. Kita hanya mengenalkan kualitatif bisa menggunakan alat ini,
Kenapa bisa dikatakan kualitatif? Karena kita akan mendapatkan diagram seperti ini, atau kromatogram seperti ini, atau spektro seperti ini, ya, spektrogram seperti ini, sehingga bisa kita compare dengan standar yang menunjukkan ini ada atau mengandung senyawa A misalnya. Jadi itu cara kualitatif dengan menggunakan instrumen. Kita membandingkan dengan standar biasanya. Nah, instrumen yang digunakan bisa dilihat di sini dari spektro UV sehingga ke gas kromatografi. Jadi untuk identifikasi yang pertama dulu ya secara konvensional, itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama ada uji pendahuluan dulu, kemudian kita ada menguji atau menentukan gugus fungsional, kemudian kita menentukan jenis zatnya. Jadi yang pertama ini kenapa harus ada uji pendahuluan? Karena ini untuk mengidentifikasi apa ya, identifikasi dasarnya dulu. Jadi kita nggak langsung serta-merta misalnya, oh, di sini kita mau mengidentifikasi ada nggak sih gugus karboksilat di obat A misalnya. Padahal dari namanya mungkin sudah tidak ada. Nah, daripada kita sudah habis biaya ya, langsung ke nomor 2 misalnya kan, langsung ke instrumen aja lebih praktis. Ya nggak apa-apa sih, tapi biayanya juga lebih besar. Tapi ruginya kalau di sana ternyata tidak mengandung gugus fungsi yang kita mau gitu ya. Jadi kayak nggak dapat apa-apa gitu. Jadi kayak false, kayak apa ya, kesalahan dalam membuat hipotesis. Jadi kenapa harus ada uji pendahuluan dulu? Jadi ini untuk memperkirakan, oh ini ciri-cirinya ini kayaknya berunjuk atau menunjukkan kalau dia mengandung gugus fungsi asam karboksilat. Oke, berarti kita buktikan lagi dengan instrumen. Memang agak tahapannya lebih panjang, tapi itu lebih memastikan. Daripada kita sudah berasumsi, tapi ternyata ketika udah pakai instrumen, kita tahu instrumen, tidak jarang yang menggunakan biaya rendah ya, pasti berbayar gitu ya. Nah itu, ternyata tidak ada gitu loh, jadi kan rugi 2 kali. Udah waktunya, biayanya juga. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah dapat ciri-cirinya, oh ini sudah ada nih kayaknya ciri-cirinya nih udah kayaknya ada deh gitu dari ciri-ciri ini, dari ciri-ciri fisiknya dulu, atau dari uji pendahuluannya, baru kita coba dengan instrumen untuk melihat gugus fungsi yang membuktikan memang dia ada berdasarkan ciri-ciri tadi. Setelah itu kita bisa menambahkan uji yang terakhir dengan menggunakan mikroskop, yaitu melihat bentuk kristal dari compound yang ada pada si sediaan kalian itu. Tapi nomor 3 ini jarang sekali dipakai, tapi ada beberapa peneliti yang melakukan nomor 3 ini. Untuk lebih membuktikan bahwa ada kristal yang berbentuk seperti jarum misalnya, yang menunjukkan bahwa adanya senyawa si ini. Terkonfirm lagi ya. Jadi terkonfirmasinya tidak hanya melalui gugus fungsi, tapi juga bisa melalui kristal gitu. Nah, ini tadi untuk uji pendahuluan, jadi kalau kita lihat di slide ini, ada beberapa cara, ada dengan penginderaan, ada menentukan sifat fisiknya, ada dengan menentukan derajat keasaman, dan juga menentukan unsur-unsur obatnya. Nah, di sini uji pendahuluan untuk yang penginderaan ya, dengan menggunakan alat indera maksudnya, biasanya dikenal dengan istilah organoleptik ya. Jadi organoleptik di sini uh, ujinya itu berdasarkan alat indera kita. Jadi kalau alat indera kan macam-macam ya. Dari bentuk berarti kita lihat dengan mata, warna berarti kita juga bisa dari mata. Bentuk ini mungkin bisa juga tekstur ya. Jadi ketika kalian pegang, oh bentuknya mungkin uh, creamy tapi creamy-nya agak kasar mungkin kayak gitu. Jadi kalau kita lihat secara mata kan oh itu creamy. Tapi kita nggak tahu apakah krimnya ini ketika dipegang dia lembut atau agak kasar, gitu ya. Jadi bentuk ini ya bentuk yang terlihat dengan mata, tapi mungkin banyak juga yang menyatakan ini bentuk dalam hal tekstur. Kemudian warna, warna ini pasti dengan alat pengindera kita dengan penglihatan ya, bau dengan penciuman, dan rasa obat penggunaan. Jadi rasa ini mungkin kalau untuk obat bisa dengan pengecap ya, atau dengan rasa, muncul tidaknya alergi pada kulit gitu ya. Jadi tergantung nanti rasa ini maksudnya rasa apa gitu, apakah rasa tingkat kepahitannya, atau rasa diterima ketika diminum, atau mungkin rasa dalam penggunaannya, apakah, kira-kira sensitivitasnya maksudnya, iya atau tidak gitu. Kemudian nah, ini kalau untuk menentukan sifat fisik sampel ya, jadi biasanya nggak cuma dari warna, dari bau gitu ya, tapi kita juga bisa menambahkan yang lain seperti indeks bias, titik didihnya, massa jenis, dan kelarutannya juga. Ya.
Kalau misalnya ini untuk sampel air ataupun apa ya, berbentuk larutan ya, itu agak sedikit berbeda dengan padatan. Karena kalau kalian lihat di sini, untuk sampel larutan dia ada yang namanya indeks bias. Jadi indeks bias tuh kayak, seberapa besar sih tingkat pembiasannya dia. Contoh, misalnya kalian punya air di dalam gelas kimia, masukkan aja pensil ke dalamnya, amatin dari luar, itu kan kayak terjadi apa ya, patah gitu pensilnya. Itu salah satu contoh pembiasan. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi, konsentrasi ya, dikaitkan dengan konsentrasi yang ada pada si larutan itu. Kemudian, untuk pada yang bentuknya padat, tidak ada yang namanya indeks bias karena dia tidak bisa membiaskan cahaya. Tapi kita ada yang namanya uji warna nyala. Jadi uji warna nyala ini biasanya dibakar aja langsung, kita akan lihat warna nyalanya warna apa. Biasanya warna nyala ini cenderung untuk, golongan-golongan obat yang mengandung anorganik atau logam-logam, ya, kayak misalnya ion-ion logam seperti natrium, kalium, dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk larutan, biasanya kita menguji dengan yang namanya titik didih, apakah titik didihnya rendah ataukah tinggi, itu nanti berpengaruh terhadap ketahanan dia terhadap suhu. Tapi kalau untuk obat-obatan di sini namanya titik leleh. Titik leleh ini kita lihat aja obatnya ditaruh di atas meja misalnya, di atas piring kecil ya, dibiarkan di atas meja. Kira-kira apakah dia mudah berair, kayak meleleh gitu atau tidak gitu. Nah, itu ya, jadi itu yang diidentifikasi secara fisiknya. Kemudian juga massa jenis, dan juga yang terakhir ada kelarutan. Jadi kelarutan, untuk sampel yang larutan, sedangkan untuk yang padatan itu kita akan bisa mengamati bentuk kristal. Jadi ketika nanti si padatan ini kita hancur, dapat serbuknya, serbuknya kita amatin di bawah mikroskop, itu akan kelihatan kristal dari bentuk, serbuk tadi seperti apa, gitu ya. Dan juga mengenai kelarutannya. Kalau kelarutan sangat gampang tinggal dilarutkan di air, apakah dia mudah atau tidak. Jadi kan ada beberapa memang obat-obatan yang, sulit untuk larut di dalam air. Nah, tapi data-data fisik ini bisa kalian compare atau kalian bandingkan dengan, sumber dari Pharmacope Indonesia ya, Merck Index ya, ataupun dengan literatur lainnya. Jadi ketika nanti mengidentifikasi secara fisik, kalian sudah dapat hasilnya, kan kalian pasti bingung untuk menyimpulkan, apakah ini dikategorikan baik, apakah ini dikategorikan ke senyawa ini mengandung gugus fungsi yang mana, kan kita nggak tahu, kita nggak bisa. Pasti kita harus punya panduan. Panduannya adalah si Pharmacope Indonesia ya. Jadi memang sudah ada standar dari, pemerintah sendiri untuk untuk melihat rangkuman yang ada dibuat sama pemerintah sebagai pedoman kalian ketika melakukan analisa laboratorium. Nah, kemudian uji pendahuluan yang kedua ada yang namanya tes kelarutan. Ini gampang banget ya, tinggal melarutkan aja ke dalam, suatu pelarutnya. Kalau pelarutnya kan karena kita cenderung menggunakan air, ya kita pakai air. Nah, di sini, kita akan melihat seberapa banyak sih, si obat ini terlarut di dalam air. Jadi ini adalah pengkategoriannya, sangat mudah larut, larut, dan suka sampai ke bawah. Jadi ini, satu ini dianggapkan satu apa ya, kayak, eee, 1/4-nya dari si bagian obat ini. Kalau misalnya dia kurang dari satu, berarti dia dikategorikan mudah larut. Kalau 1 sampai 10 ya, itu dikategorikan dia masih mudah larut ya, tapi tadi sangat mudah larut maksudnya. Atau nanti dia sampai lebih dari 10.000 bagian dari si tabletnya, berarti dia tidak larut, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada uji keasaman. Uji keasaman paling simpel biasanya kita bisa menggunakan kertas lakmus ya, lakmus merah dan lakmus biru. Untuk gambar pertama ini yang sebelah kiri, kalau kita lihat yang di atasnya ini kan warnanya biru ya. Berarti ini kertas yang digunakan adalah lakmus biru yang dicelupkan ke dalam suatu larutan berubah menjadi merah. Jadi, kalau mau tahu ini kertas lakmusnya merah atau biru, lihat di bagian atas ini. Ini yang belum tercelup ya, atau yang masih jauh dari jangkauan celupan, itu adalah warna dari kertas lakmus yang kita gunakan. Jadi yang pertama lakmus biru, yang kedua lakmus merah. Kemudian lakmus biru ini kita celupkan ke dalam larutan, ternyata ujung lakmusnya berubah menjadi merah. Nah, ada terjadi suatu reaksi. Di sini kita bisa simpulkan bahwa larutan pertama merupakan larutan yang bersifat asam. Ingat, asam cenderung berwarna merah, basa cenderung berwarna biru. Nah, kalau seandainya kertas lakmus merah yang kita pakai,
di gelas pertama ini, ya, lakmusnya merah ya, kita pakai. Kita tahu tadi ini adalah larutan asam, kemudian kita celupkan lakmus merahnya ke sini. Apakah kira-kira lakmusnya akan berubah warna? Lakmusnya merah ya? Tidak ya, jadi lakmusnya akan tetap berwarna merah. Karena asam, dia cenderung berwarna atau menimbulkan warna merah. Sedangkan untuk basa, ini basa kelihatan, ini larutan yang bersifat basa atau dari mana? Karena ketika dicelupkan lakmus merahnya berubah menjadi biru. Jadi di sini menunjukkan bahwa larutan ini bersifat basa. Nah, begitu juga kalau kita mau memasukkan lakmus biru ke dalam larutan yang kedua ini, otomatis kertas lakmusnya akan tetap biru aja, tidak akan berubah menjadi merah. Kenapa? Karena basa tadi cenderung berwarna biru. Semoga mudah dipahami ya maksud saya ya. Jadi kalau biru ini menunjukkan basa, warna biru ya maksudnya menunjukkan basa. Ini maksudnya yang basa. Nah, yang ini biru ini menunjukkan kertas lakmusnya yang berwarna biru. Kertas lakmus berwarna biru. Nah, kemudian nanti yang menunjukkan sifat asam basanya adalah perubahan warnanya. Kalau asam dia menjadi merah, kalau basa dia menjadi biru. Jadi kalau dia sudah basah nih ceritanya, larutannya basah, kan tadi berubah menjadi biru. Lakmusnya dicelupkan warna biru juga gitu. Oh ini merah aja ya, kita misalkan ini asam karena warnanya merah, ini sudah saya gambar. Jadi ini adalah kertas lakmus merah, saya celupkan ke dalam larutan asam, yang kita tahu tadi asam berarti dia cenderung berwarna merah. Kira-kira apa yang terjadi sama kertasnya? Ya hanya basah saja gitu ya. Jadi lakmusnya ini akan menjadi basah saja, tapi tidak berubah warna. Jadi kayak basah merembes gitu. Karena kita tahu asam sifatnya merah. Maksudnya warnanya merah. Nah, di sini ada analisa ini buat apa sih? Untuk mengetahui berarti kalau senyawa yang ada di dalam sampel ini sifatnya asam. Nah, golongan asam itu seperti apa contohnya? Oh, mungkin dia memiliki senyawa asam benzoat atau asam sitrat atau asam askorbat atau yang lain-lainnya. Nah, jadi kalau untuk basa mungkin dia mengandung senyawa alkaloid yang sifatnya basa dan lain sebagainya. Atau mungkin mengandung gugus amonia gitu ya. Oke, nah ini yang keempat dari uji pendahuluan yaitu penentuan unsur-unsur. Dari penentuan unsur-unsur ini kita bisa lihat unsur yang bisa ditentukan itu adalah nitrogen, sulfur, fosfor dan lain sebagainya yaitu bubuhan halogen. Jadi selain itu juga kita bisa menentukan unsur dasar seperti karbon, hidrogen, oksigen. Apakah dia termasuk dalam senyawa karbon ya? Senyawa karbon yang artinya dia mengandung karbon, atau dia mungkin senyawa organik yang artinya dia mengandung CHO gitu. Atau mungkin dia mengandung unsur-unsur lainnya seperti nitrogen, sulfur, fosfor, dan halogen. Itu kita lakukan di tahapan ini. Jadi tadi kalau kita kaitkan dari pertama, kedua, dan ketiga, keempat, yang ketiga dulu deh. Nah, ini kayak uji keasaman. Oh, di uji keasaman berarti dia mungkin senyawanya asam, ya. Jadi dia mungkin mengandung gugus asam karboksilat, di mana itu ada COOH, yang kalau kita buktikan benar nggak ada unsur C-nya, benar nggak ada unsur H-nya, benar nggak ada unsur O-nya, kayak gitu. Nah, biasanya caranya ada beda macam-macam ya, tergantung dari unsur yang mau kita tentukan itu siapa. Nah, kalau di sini kita bisa lihat untuk penentuan unsur N, S, P, dan halogen, kita bisa menggunakan cara ini, didestruksi. Jadi sampelnya itu didestruksi atau dipijar bersama dengan logam natrium. Kemudian nanti ada residu sama filtrat. Residu yang kita pakai. Residunya kita pakai, kemudian kita larutkan di dalam air ya. Larutnya menggunakan air. Kemudian nanti ada pengujian unsur ya dengan menggunakan suatu reaksi-reaksinya. Nanti kita akan pelajari lebih detail dalam setiap golongan senyawa obat-obatan ya. Cuma di sini penentuan unsur artinya kita mau melihat seperti adanya nitrogen kah, adanya sulfur kah, fosfor kah, ataupun senyawa-senyawa halogen di dalam sampel kita. Dengan cara ini ya, didestruksi atau dipijar bersama dengan logam natrium, kemudian nanti residu kita ambil, kita larutkan dengan air, baru kita lakukan pengujian unsur ini dengan menambahkan reaksi tertentu di sini, di tahapan ini.
Nanti akan terjadi perubahan warna kah, atau bau kah yang akan dihasilkan, yang akan menunjukkan ciri-ciri apakah dia mengandung nitrogen kah, sulfurnya, fosfor, ataupun halogennya. Hasil yang kita dapat tetap akan kita compare atau kita bandingkan dengan referensi yang ada di Pharmacope Indonesia. Jadi kenapa harus tetap dibandingkan? Karena ini udah panduan dasar kita untuk mengecek apakah hasil yang kita dapat dengan ciri-ciri tadi udah sesuai atau tidak. Nah, ini nanti silakan dibaca saja untuk unsur N, kira-kira nanti dia mengandung unsur N, berarti kira-kira dia mengandung senyawa apa? Oh, senyawa mungkin seperti benzokain, seperti paracetamol, ataupun salisilamat, ya. Jadi nanti bisa kelihatan, oh diperkirakan kalau dia mengandung unsur N, mungkin saja dia mengandung senyawa yang mana. Ya, kemudian kalau dia mengandung unsur N, kemudian dia juga mengandung unsur Cl, mungkin saja dia mungkin dia salah satu contohnya adalah seperti efedrin hidroklorida atau difenhidramin hidroklorida dan lain sebagainya. Jadi kalau dia hanya mengandung N mungkin ini, tapi kalau dia N ada juga Cl-nya mungkin ini, tapi kalau dia N tapi ada juga Br-nya berarti yang lain lagi yaitu bromheksin. Jadi makanya ini kenapa penting untuk mengetahui unsur yang ada di dalam senyawa tadi, di dalam obat-obatan tadi karena itu akan mengacu membawa kita untuk memperkirakan rumus kimia atau senyawa apa sih yang kira-kira mengandung unsur tersebut. Nah ini ya, jadi kalau misalnya ditemukan adanya unsur nitrogen, perkiraan kita adalah nanti dia apakah nitrogennya berupa aromatik kah, atau dia merupakan basa amin kah, atau mungkin dia merupakan aromatik primer. Nanti bisa dilihat ini kita hanya baca-baca dulu ya, tidak tidak langsung serta-merta dihafalin untuk prosesnya, tapi nanti ini masing-masing akan dibahas ke dalam golongan senyawa. Jadi nanti golongan senyawa yang mengandung unsur nitrogen nanti akan diperjelas di situ. Jadi ini makanya kenapa materi ini saya sampaikan duluan di depan sebelum kita masuk ke dalam golongan senyawa obat-obatan. Karena nanti kalau sudah masuk ke dalam golongan senyawa obat-obatan, kita juga langsung fokus ke bagian analisanya. Jadi nanti nggak bingung lagi kenapa harus menggunakan ini, kenapa harus pakai larutan ini, karena itu emang udah ada dasarnya seperti ini ya. Ini adalah panduan atau prosedur secara umum yang saya peroleh ya. Untuk ciri-ciri tadi sudah ada nitrogen, oh mungkin kalau kita reaksikan dengan ini, ternyata mendapatkan hasil positif, berarti dia termasuk nitroaromatik. Tapi kalau dia tidak ada hasil positif, berarti bukan. Kemudian kalau kita dengan menggunakan reaksi Mayer, menghasilkan positif, berarti dia masuk basa primer, basa amin, ya. Kalau misalnya tidak ada hasil, berarti dia bukan basa amin, berarti bukan yang pertama, bukan yang kedua. Kita bisa memperkirakan yang terakhir. Jadi banyak cara ya, makanya nanti kita akan lihat bagaimana sih supaya kita bisa lebih efisien dalam menentukan ini. Nah, untuk penentuan gugus fungsi, ini yang kemarin ada saya singgung sedikit ya di pertemuan sebelumnya. Gugus fungsi nanti macam-macam, karena dia ada di golongan senyawa fenol, asam organik, senyawa karbohidrat, dan lain sebagainya, seperti yang kalian lihat di slide. Nanti ada macam-macam juga untuk reaksi yang kita gunakan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan jenis zatnya dengan menggunakan reaksi tertentu ya. Jadi kalau kita menggunakan reagen atau reaksi, itu biasanya ada 3 ciri yang kita bisa dapatkan atau 3 perubahan yang kita bisa peroleh ketika kalian punya sampel ditambah dengan reaksi. Masuk nih, direaksikan. Yang bisa kalian dapat tuh mungkin ada perubahan warna, atau mungkin ada endapan yang terbentuk, atau mungkin ada aroma atau bau yang bisa kalian hirup, atau bisa kalian identifikasi dari hidung kalian aja gitu ya. Nah itu. Kemudian eh Oke, ini cuman kayak gambaran secara umum. Setelah melakukan uji pendahuluan, kita akan dapat unsur yang ada di dalam obatan, misalnya dia mengandung unsur N, dan juga dia mengandung unsur halogen. Halogennya adalah klorida tadi Cl. Berarti kita bisa menggunakan pengujian garam hidroklorida dari senyawa alkaloid. Kita bisa tebak mungkin dia termasuk ke dalam efedrin, papaverin, ataupun piridoksin. Ya. Jadi tinggal dipilih aja ntar ujian yang mana yang mau kita pilih. Tapi kembali lagi kita akan melihat uji identifikasi yang ada pada panduan kita, yaitu pada Pharmacope Indonesia. Nah, kalau untuk uji sublimasi mikro, di sini kita hanya melihat bentuk kristal dari apa ya
serbuk yang tadi saya bilang, jadi kita bisa menganalisa dengan menggunakan mikroskop. Biasanya mikroskop cahaya juga udah bagus ya untuk menggunakan, tapi kalau misalnya kurang jelas, kita bisa menggunakan mikroskop yang lebih canggih. Misalnya mikroskop elektron atau mungkin mikroskop yang pakai listrik yang lebih besar zoom-nya gitu, zoom in-nya. Nah, biasanya tapi nggak langsung serta-merta ya. Kadang ada sampel yang langsung dihancurkan, bubuknya langsung bisa diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop. Tapi ada juga yang sampelnya harus dipanaskan terlebih dahulu, kemudian nanti dia akan menghasilkan dua jenis ya, cair dan juga gas. Nah, kalau nanti sampel yang kalian hasilkan itu cair, itu bisa langsung didinginkan saja, ini kebalik panahnya, langsung kita dinginkan, nanti dia akan berubah menjadi padatan, sehingga bisa kita analisa dengan menggunakan mikroskop. Kenapa ada proses dipanaskan? Jadi dipanaskan ini merupakan salah satu proses pendahuluannya yang mungkin menghindari adanya kontaminasi dengan mikroba ataupun lainnya gitu ya, ataupun air biasanya. Jadi perlunya proses pemanasan ini biasanya untuk mengurangi kadar air atau kontaminasi dengan mikroba sehingga ketika dianalisa dengan mikroskop kita bisa mendapatkan hasil yang cukup jelas atau lebih jelas. Bagaimana kalau sampel dipanaskan? Ternyata dia justru menjadi gas. Nah, ini. Nanti di sini ada tahapannya bagaimana cara agar gas ini bisa kita trap atau kita kumpulkan, kemudian kita ubah fasenya menjadi cair juga gitu ya. Nanti fase cair ini kita dinginkan, dia akan berubah menjadi padatan. Sehingga bisa diidentifikasi dengan menggunakan mikroskop. Ini adalah beberapa contoh senyawa yang dianalisa dengan menggunakan mikroskop ya. Jadi yang pertama senyawa efedrin HCl. Kalau kalian lihat di sini hasil pengamatannya ada kristal yang berbentuk bulat, ada juga ini kayak apa nih serat-seratnya ya. Dengan serat-serat ini, tapi ini bukan kristal yang dimaksud. Kristalnya itu yang kita ambil yang betul-betul terlihat jelas yaitu si bulat-bulat ini. Kemudian untuk papaverin HCl ya, tadi kalau dia termasuk dalam senyawa ini, ketika diidentifikasi dengan mikroskop, dia akan menghasilkan kristal yang berbentuk seperti batang, ya, batang-batang pohon ini kayak serat-serat kayu. Kemudian kalau piridoksin ini kayak jarum, tapi ada yang kayak pecah-pecah, kayak putus-putus, pendek-pendek, ada juga yang panjang-panjang. Ini mungkin kalau yang terkumpul seperti ini, kalau kita zoom lebih besar mungkin akan juga menghasilkan gambar seperti ini ya. Jadi ini kenapa masih ada hitam-hitam, ini kemungkinan masih ada air atau kontaminan lainnya yang menyebabkan struktur kristalnya tidak terlihat dengan jelas. Oke, nah itu adalah uji dengan menggunakan metode klasik atau konvensional. Nah, kalau untuk menggunakan metode secara modern atau dengan menggunakan instrumen, di sini kalian bisa melihat adanya instrumen yang bisa kalian pilih ya, instrumen-instrumen canggih yang pastinya memiliki kepekaannya tinggi. Kemudian kita hanya membutuhkan sedikit sampel. Dalam hal ini mungkin dalam apa ya, nggak sampai kayak 1 mili gitu. Dalam hal ini mungkin kalau kita tahu nih obat ini susah diperoleh. Kemudian ketika kita preparation dapat nih volumenya hanya 1 mili. Kalau misalnya menggunakan uji kualitatif kan biasanya menggunakan volume sampel cukup banyak. Nah, kalau dalam metode dengan menggunakan instrumen, kita biasanya hanya memakai volume yang sangat kecil, bahkan kadang nggak sampai 1 mili udah cukup. Tapi ada beberapa yang memakainya 1 sampai 2 mili juga, tapi nggak sampai 5 sampai 10 mili. Kemudian waktu pengerjaannya lebih cepat ya, kenapa? Ya karena mereka langsung mengidentifikasi si senyawa tadi, kemudian dia akan mengirimkan signal. Signal tadi akan dibawa untuk menuju ke detektor pada alat instrumen tersebut. Nah, di situ nanti dari alat itu, detektor itu, dia akan mengkonversi signal tadi menjadi suatu kromatogram atau menjadi suatu spektrogram gitu. Yang nantinya bisa kita bandingkan atau kita cek di dalam standar kita, dengan menggunakan larutan standar. Kemudian untuk penggunaan instrumen ini, kita juga selain menggunakan analisa kuanti, kita juga bisa menggunakan analisa kualitatif ya. Nah, di sini ada juga contoh kita bisa menggunakan juga yang namanya pemisahan. Pemisahan ini dengan menggunakan yang namanya kromatografi, gitu ya. Kromatografi kemarin kalau masih ingat banyak banget jenisnya, ada kromatografi kolom yang bisa kita memisahkan satu sampel yang mungkin banyak warna. Warnanya bisa kita ambil, misalnya warna merah kita pisahkan di tampungan satu, kemudian dapat warna hijau di tampungan kedua.
yang masing-masing warna nanti bisa kita identifikasi dengan menggunakan instrumen lanjutan, gitu ya. Nah, di sini untuk teknik analisis, ada gravimetri dan ada titrimetri ya. Jadi untuk gravimetri ini sebenarnya masih masuk dalam tahap konvensional, karena di sini kalian hanya menggunakan alat-alat sederhana. Kemudian untuk titrimetri sendiri juga sama, tapi ada sebagian titrimetri yang sudah menggunakan, beberapa alat bantu instrumen ya, kayak voltametri yang pakai arus dialirkan gitu. Nah, kemudian kalau dari spektrofotometri, kromatografi yang pernah kita pelajarin ya, elektrokimia, dan lain sebagainya ini merupakan contoh dari, eee, instrumen yang sudah modern. Nah ini, jadi di sini ada juga contoh-contoh dari spektrofotometri ya, dasar ini adalah prinsipnya yang kemarin sudah kita bahas di semester lalu ya, kalau misalnya spektro UV-Vis kira-kira prinsipnya seperti apa? Oh, dia penyerapan molekul elektronik dalam larutan, kayak gitu. Oh, kalau spektro IR gimana? Oh, dia penyerapan, molecular vibration. Jadi, molekuler atau molekul yang bisa bergetar saja, yang bisa diidentifikasi, itu prinsip dasarnya. Penggunaannya untuk apa? Nah, ini ada di sini bisa dibaca sendiri. Kalau untuk kayak IR, dia hanya untuk senyawa-senyawa organik. Ya. Nah, ini bisa dibaca rekapan atau rangkuman yang saya dapat ya. Referensinya bisa dilihat dari ini, ada dari Susi Novariatin, di bukunya tentang pengantar kimia farmasi 2. Tadi untuk spektro, nah ini untuk yang kromatografi juga banyak ya. Ada kromatografi lapis tipis yang kita pakai, plat atau pakai kertas doang ya, tapi kalau lapis tipis ini biasanya pakai plat ya. Kemudian di sini ada kromatografi, cair kinerja tinggi ini maksudnya kalau bahasa Inggrisnya HPLC, SPLC, tapi kalau bahasa Indonesianya KCKT. Ada juga pakai kromatografi gas, elektroforesis ini yang pernah kita pelajari. Di sini keselip ya, ada spektrofotometri juga ini, kurang tepat kalau menurut saya. Jadi ini sebenarnya masuknya di slide sebelumnya, kalau yang merah ini. Oke, nah ini untuk referensi yang bisa kalian baca. Jadi saya dapatkan materi tadi di referensi ini ya, di buku Syartika 2016 Kimia Farmasi Kemenkes RI. Jadi bisa dicari di Google, udah ada dan bisa di-download bukunya sendiri ya. Oke, ini mungkin dari saya untuk hari ini. Materi selanjutnya akan kita lanjutkan di minggu depan ya, tapi untuk itu kita akan masuk ke golongan senyawa fenol. Kita akan coba pelan-pelan lihat bagaimana cara untuk mengidentifikasi senyawa fenol di dalam, sampel kita atau di dalam sediaan farmasi kita, gitu ya. Oke, jadi, jika ada pertanyaan silahkan, ditanyakan dulu via WA ataupun langsung di Google Classroom chatting melalui komen gitu ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.